Motor siapa kak? Saya langsung masuk. Oh, langsung masuk lantas. TunePocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Podcast Tarki, bercerita, berbagi, dan berkreasi. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini saya Khalil Al-Ghifari selaku host lagi kedatangan bintang tamu nih dari kepolisian, yaitu Bapak Armen dan Bapak Wahid. Bisa diperkenalkan Pak? Oke, baiklah. Saya akan memperkenalkan lebih dulu. Nama saya Ibda Wahid Masadi. Jabatan saya sekarang Kanit Regiden Polres Pasaman, dan saya bersama rekan saya dengan Bapak Nama Armen Nasir, pangkat Ibda, jabatan sebagai Kaur Bin Opsnal Satuan Lalu Lintas Polres Pasaman. Begini Pak, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak berdua di kepolisian udah berapa lama sih Pak? Inilah saya membuka dahulu. Saya kebetulan kepolisian baru berdinas sekitar 17 tahun. 17 tahun dengan latar belakang saya, pendidikan awal saya dari Bintara Bori tahun 2006 gelombang 2. Selanjutnya alhamdulillah saya melakukan pendidikan dengan pendidikan SIP untuk khusus perwira di Sukabumi pada tahun 2023. Dan alhamdulillah sekarang saya penempatan saya di Polres Pasaman selaku Kanit Regiden Polres Pasaman. Kalau saya sendiri udah baru 28 tahun. 28 tahun. Tamatan tahun 96 Bintaranya. Baru kemarin tahun 2021 saya dapat kesempatan pendidikan alih golongan. Berarti dengan usia sekarang saya umur 48 ya. Wah, jadi udah cukup lama nih Pak ya. Udah ada dengkot semua ya. Pak, sekarang ini kan lagi hangat-hangatnya nih Pak berita masalah knalpot brong. Ya. Menurut Bapak definisi dan kriteria knalpot brong itu apa sih Pak? Lah hari ini mungkin dijelaskan sama Pak Armin. Oke. Ya. Baik, knalpot brong itu adalah suatu modifikasi ya dari knalpot standar yang telah ditetapkan oleh agen tunggal pemegang merek atau TPM-nya itu. Dimodif, mungkin perbedaannya dengan knalpot yang standar itu adalah yang ada terdapat pada sambungan dari mesin ke tempat pembuangan dari gas buang dari kendaraan tersebut ya. Kalau knalpot brong itu memang sengaja dilepas oleh pemilik atau pengguna kendaraan bermotor itu untuk menghasilkan tenaga yang lebih besar dan suara yang keras gitu ya. Nah, jadi itu perbedaannya antara knalpot standar dengan knalpot racing. Bagaimana sih Pak tanggapan kepolisian khususnya banyak terkait kendaraan yang menggunakan knalpot brong di jalanan sekarang ini Pak? Terima kasih Pak Kanit, silakan. Baiklah, kalau tanggapan dari kepolisian sekarang, Ya. kemarin kan kami barusan diperintahkan oleh Bapak Kapolri langsung, dan langsung dilaksanakan untuk maklumat tentang knalpot brong dan bising. Dan hal ini sangat dijelaskan dan Bapak Kapolda pun telah menginstruksikan kepada kami agar menindak tegas untuk para pelaku knalpot brong tersendiri. Jadi untuk ketentuan knalpot brong tersebut untuk sesuai dengan yang diatur oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 56 tahun 2019, yang mana di sana dijelaskan untuk ambang batas atau tingkat kebisingan yang disebut dengan desibel. Untuk mobil sendiri maksimal desibel untuk mobil
74 desibel. Sedangkan untuk mobil barang adalah 84 desibel karena mobil barang butuh untuk kekuatan yang lebih tinggi. Sedangkan untuk sepeda motor sendiri desibelnya ditentukan dalam peraturan undang-undang ini sebesar 82 desibel. Mungkin untuk teman-teman podcast ini mungkin dijelaskan nanti untuk alat desibelnya, kebetulan Pak KBO kami juga membawanya, bisa diperlihatkan Pak. Baik ya, saya dalam hal ini membawa alat pengukur desibel, namanya desibel meter ya. Jadi kalau untuk dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tadi, untuk kendaraan mobil itu katanya 74 ya. 74 ini kita ukur nanti ya, kalau kebisingan suara dari suatu kendaraan tersebut ya. Ini bentuknya. Kalau boleh tahu untuk pengukuran suaranya tuh berapa sih Pak jaraknya dari knalpot? Ya, bagus pertanyaannya ya. Itu minimal 1 meter dari ujung knalpotnya itu. Ujung knalpot kita taruh di sini. Jadi secara otomatis nanti alat ini akan mengukur tingkat kebisingan dari suara knalpot tersebut. Ya. Gitu. Kalau untuk sanksinya Pak terhadap pelaku pengguna knalpot brong? Baiklah, untuk sanksinya terhadap yang mana kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang UU DLAJ. Untuk knalpot sendiri melanggar pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang bunyinya setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan layak teknik dan layak jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson dan knalpot sendiri telah dijelaskan dan bagaimana dengan bisa hukumannya kurungan 1 bulan atau dengan denda maksimal 250. Mungkin langsung dijelaskan dengan undang-undang tersebut. Oh baik Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, upaya yang sudah dilakukan untuk mengingatkan masyarakat tentang negatif-negatif dari knalpot brong apa aja Pak? Baiklah, kalau upaya sendiri mungkin kami sudah melaksanakan giat secara preemptif dan preventif, yaitu melalui penyuluhan, himbauan dan brosur dan media cetak elektronik dan lainnya. Dan kami pun juga sosialisasi ke bengkel-bengkel yang khusus menjual knalpot, yang mana di bengkel tersebut telah kami pasang juga untuk spanduk ataupun poster yang untuk menjelaskan di mana dilarang untuk menggunakan knalpot brong tersendiri. Apalagi Kalau sekarang kepolisian gimana sih Pak menilai kepatuhan masyarakat terhadap knalpot brong itu? Untuk kepatuhan terhadap knalpot itu untuk wilayah Lubuk Sekaping aja Pak. Lubuk Sekaping, alhamdulillah itu udah berkurang ya dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Udah berkurang dengan kita melakukan penindakan beberapa waktu lalu, itu alhamdulillah sudah banyak berkurang. Jadi efeknya dari suatu penggunaan knalpot brong ini ya mungkin dari suaranya yang bising, mungkin juga mengganggu mengganggu Kegiatan masyarakat Pak ya. ketertiban masyarakat ya, seperti itulah. Juga mungkin dengan brongnya itu terjadi juga polusi kebisingan dan polusi udara yang lebih langsung gitu ya, tanpa ada saringan dari knalpot itu sendiri. Ya mungkin kita menghindari terjadinya hal-hal lain ya terhadap gangguan kamtibmas dalam wilayah Kabupaten Pasaman ini. Mungkin salah satunya ya mungkin kita bisa dengar ya dari knalpot brong yang bising itu kan memancing kita untuk marah itu. Iya. Ya, siapa yang nggak marah? Berisik ya Pak ya. Berisik. Contohnya orang yang lagi sakit kepala umpamanya, tambah lagi knalpot brong, sehingga terjadi hal-hal lain. Contohnya kan udah banyak kita lihat itu, ada oknum masyarakat yang memukul pengendara sepeda motor itu
sampai babak belur karena knalpot brongnya itu. Jadi kita menghindari hal-hal yang sedemikian itu. Oke. Kalau gitu polisi gimana sih Pak mengatasi laporan dari keluhan masyarakat tentang itu gitu? Kan itu ganggu kan Pak ya untuk masyarakatnya mengatasi laporan dari itu. Kalau untuk cara mengatasi, baiklah untuk cara mengatasi kami kan sudah melaksanakan preventif dan preventif. Sementara untuk pelaksanaannya kami laksanakan di lapangan, Ya. kami juga melaksanakan himbauan dahulu. Kami polisi kan harus melaksanakan himbauan dahulu. Setelah kami laksanakan himbauan dengan beberapa waktu sampai ke sekolah-sekolah dan ke masyarakat, kami sekarang juga sudah melaksanakan untuk penindakan dengan berupa tilang dan untuk barang bukti yang bisa kami tindak untuk knalpot brong tersendiri. Untuk barang buktinya langsung kendaraan tersebut dengan membawa kendaraan tersebut ke Polres atau pos polisi terdekat, dan untuk pengendara tersebut kami di Polres atau di pos polisi terdekat langsung kami suruh buka atau diganti. Mungkin udah kita laksanakan udah beberapa bulan terakhir. Mungkin teman-teman pun ada yang mungkin terjaring razia juga, mungkin dari sini mungkin juga ada demikian. Kalau gitu ada pesan-pesan nggak sih Pak yang untuk disampaikan kepada masyarakat terkait penggunaan knalpot brong ini? Oke. Melalui podcast ini ya, podcast ini kami berharap kepada khususnya untuk SMA 1 Lubuk Skaping dan masyarakat semuanya, kami berharap jangan lagi menggunakan knalpot brong karena hal itu dapat mengganggu masyarakat lainnya. Jadi kita hindari hal itu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mungkin timbul akibat kita menggunakan knalpot brong. Jadi untuk warga Kabupaten Pasaman umumnya kami berharap jangan lagi ada menggunakan knalpot brong. Kalau boleh tahu nih Pak ya, pengalaman apa saja sih Pak yang pernah dirasakan di Satlantas? Baiklah, kalau pengalaman saya, alhamdulillah saya berdinas di Satlantas, bukan di Polres Pasaman saja. Saya dulu berasal dari Polresta Padang dengan satuan juga Satlantas dari 2009. Saya melaksanakan tugas ini, intinya kita dinas ini dari hati. Nah, kalau kita laksanakan dari hati, alhamdulillah semua pekerjaan pasti akan terlaksana dengan semuanya lancar dan aman terkendali. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, ada nggak sih Pak tips gitu atau strategi untuk masuk ke kepolisian nih? Melihat Bapak ini kan udah lama di kepolisian gitu. Baiklah, mungkin dalam hal ini kita perlu ya, kalau dalam hal ini kalau perekrutan polisi sekarang ini mungkin beda dengan perekrutan polisi yang zaman dahulu. Jadi dalam perekrutan polisi ini kita mempunyai langkah-langkah yang mesti disiapkan jauh-jauh hari sebelum kita melakukan tes untuk rekrutmen polisinya. Ya, jadi kalau adik-adik sekalian mau itu masuk ke kepolisian, itu wajib memenuhi kriteria sebagai berikut. Itu yang pertama, wajib menjaga kesehatan tubuh. Ya, kesehatan itu macam-macam, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki harus sehat. Jangan ada nanti cacat di bagian tubuhnya, itu akan digagalkan di kesehatan. Terus yang kedua, kita persiapan akademis ya, mungkin intelektual kita, pengetahuan umum atau pengetahuan lain yang mungkin ada kaitannya dengan kepolisian. Terus yang ketiga itu kita perlu latihan fisik. Jadi jauh-jauh hari persiapkanlah diri kita untuk menjadi anggota Polri. Itu latihan fisik itu sangat penting juga ya. Nanti ada presentasinya di situ untuk penilaian latihan fisik kita itu. Itu kan ada namanya kesamaptaan, itu ada lari, renang,
push up, sit up, dan lain-lainnya itu. Jadi basic sama akademik harus seimbang nih Pak ya. Kalau bisa semuanya, mulai dari kesehatan, akademik, fisik, terus yang penting juga setelah ini ya, ada 2 poin lagi tuh. Kita tes lah psikologi, belajar psikologi. Ya, biarpun itu secara umum di psikologi di SMA kita nggak belajar, jadi sering kita baca-baca soal-soal psikologi, karena ini juga sangat menentukan. Jadi dari psikologi ini nanti bisa menentukan gitu ya, sangat menentukan dalam perekrutan menjadi anggota polisinya itu. Terus yang kalau memang itu masih canggung, persiapkan diri aja untuk melakukan mengikuti bimbingan belajar untuk masuk anggota Polri ya. Mungkin di situ ada tenaga-tenaga yang lebih ahli di situ, baik yang seperti yang kita katakan tadi, kesehatan, fisik, akademis, psikologi, itu akan diajarkan semuanya. Gitu ya. Nah, jadi gitu ya Sobat Starkey. Bagi kalian yang ingin masuk ke kepolisian, semuanya diharapkan harus seimbang nih supaya bisa masuk ke kepolisian. Nah, tadi kan kita udah berbincang-bincang nih sedikit mengenai knalpot brong. Nah, dari hasil kesimpulan yang akan kita dapatkan yaitu knalpot brong itu lebih banyak negatifnya nih daripada positifnya. Jadi diharapkan untuk teman-teman sekalian untuk tidak menggunakan knalpot brong. Sekian dari kami. Jangan lupa saksikan video Sobat Starkey terus. Jangan lupa komen, like, and subscribe channel ini. Tetap pantengin ini. Jangan lupa tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih ya Pak ya, sudah nonton. Ini dia kenangan dari kami untuk Bapak. Terima kasih ya. Kasih. Cekrek.